Assalamualaikum. Dari kemarin heboh banget review Bika Ambon yang harganya mehong tapi rasanya biasa aja. Yang ada kutunya lah, yang ada lalatnya lah. Mendingan kita buat aja sendiri. Selamat datang kembali di video masak-masak Umi Ajida Ahza. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama di sini kita akan masak 200 ml santan instan bersama 150 ml air putih. Jika teman-teman ingin menggunakan santan segar juga boleh ya. Untuk takaran santan segarnya sama saja ya teman-teman, sebanyak 350 ml saja. Selanjutnya masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek, kemudian 2 lembar daun pandan, daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya, kunyit bubuk, dan garam ya. Untuk bahan-bahannya sudah aku tuliskan di caption. Ini sambil terus diaduk ya teman-teman supaya santannya tidak pecah. Masak santannya hingga sampai mendidih saja. Jika sudah mendidih seperti ini, boleh matikan apinya. Berikutnya kita akan membuat adonan biang. Di sini kita menggunakan 150 ml air hangat ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan biangnya silakan dibaca kembali. Nah, kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita diamkan dan tutup hingga 10 menit. Lanjut di sini kita akan membuat adonan bikanya menggunakan 8 kuning telur ditambah 2 butir telur utuh yang akan kita mixer dengan menambahkan gula sebanyak 250 gram. Di sini aku masukkan gulanya secara bertahap. Jika teman-teman tidak mempunyai mixer, boleh menggunakan whisker, tetapi menggunakan gula yang sudah halus ya, supaya gulanya cepat larut. Ini aku mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya putih kental seperti ini. Lalu ditambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, dan di sini aku akan masukkan tepung tapioka secara bertahap dan di mixer dengan menggunakan mixer yang paling kecil atau speed yang paling rendah. Setelah tepungnya tercampur merata, di sini aku akan memasukkan 1 saset susu kental manis, dilanjutkan dengan santan yang sudah kita masak tadi. Ini aku saring lalu didiamkan ya teman-teman sampai suhu ruang. Tidak boleh dalam kondisi panas ya. Setelah itu diaduk menggunakan spatula saja seperti ini. Kemudian tambahkan biang yang sudah kita diamkan tadi. Biangnya berbusa seperti ini, tandanya raginya aktif ya teman-teman. Jika tidak berbusa maka jangan digunakan ya, harus diganti dengan ragi yang lain. Lanjut aku masukkan 25 gram margarin leleh. Di sini aku menggunakan butter karena kebetulan masih ada sisa butter. Setelah itu ini aku akan aduk menggunakan whisker ya teman-teman, selama kurang lebih 2-3 menit. Gunanya untuk apa? Untuk menghasilkan buih yang lebih banyak yang nanti akan menghasilkan rongga-rongga saat sudah dipanggang. Setelah itu adonannya kita tutup dan istirahatkan hingga 3 jam. Lanjut di sini aku akan mengoles loyang dengan menggunakan minyak ya. Loyang yang aku gunakan dengan diameter 22 cm ya teman-teman. Nah, kita menggunakan minyak saja. Lalu kita panaskan di dalam oven selama 10 menit ya teman-teman. Karena untuk membuat Bika Ambon kita harus menggunakan loyang yang sangat panas. Ini dia tampilan adonan yang sudah kita istirahatkan tadi selama 3 jam. Nah, sudah banyak sekali buihnya ya teman-teman. Lalu kita aduk perlahan menggunakan whisker. Ini gunanya untuk apa? Untuk membuang gelembung-gelembung yang sangat banyak, tapi jangan sampai adonannya licin ya teman-teman. Cukup perlahan saja hingga tersisa sedikit gelembung di atas adonan. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang yang sudah dipanaskan. Loyang ini harus dalam kondisi panas ya teman-teman, agar nanti akan menghasilkan rongga yang sempurna pada bikanya. Setelah itu kita akan panggang di suhu 220 derajat Celcius
Dengan api bawah, adonannya kita letakkan di rak yang paling bawah. Di sini kita tidak menutup rapat ovennya ya teman-teman, kita akan mengganjal menggunakan tisu seperti ini. Nah, ini teknik ketika memanggang bika Ambon supaya sarangnya berhasil. Kita panggang dulu selama 50 menit. Setelah 50 menit, kita akan memindahkan loyang adonan ke rak yang ada di tengah. Di sini kita menggunakan suhu sebesar 165 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 15 menit, dan di pemanggangan kedua ini kita tutup rapat ovennya. Nah, di fase ini kita harus terus pantau ya teman-teman, khawatirnya bagian atas bikanya itu cepat gosong. Nah, ini dia bikanya sudah matang. Sebelumnya kita tes tusuk terlebih dahulu. Jika sudah tidak lengket lagi, artinya bikanya sudah masak. Dan ini dia penampakan bikanya ya, terlihat sarang-sarangnya dari atas. Untuk mengeluarkan adonan bikanya, kita diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin ya. Lalu pinggirannya kita sekat seperti ini untuk mengeluarkannya lebih mudah. Jika sudah benar-benar dingin itu memang sangat mudah ya teman-teman dalam mengeluarkannya. Jika dalam kondisi hangat atau panas, saat mengeluarkannya itu akan sulit dan lengket ya teman-teman, jadi harus bersabar. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, tabarakallah, full sarangnya teman-teman, artinya berhasil. Dan yang pastinya rasanya enak banget. Dijamin resep ini tidak akan gagal jika teman-teman benar-benar mengikuti langkah dan instruksinya.